Jumpa lagi juga TV. Kali ini kita akan bahas salah satu spesifikasi penting dari laptop gaming. Apa itu? Refresh rate. Udah tahu kan, sekarang banyak yang 120, 144 Hz, bahkan yang lebih tinggi. Nah, kita akan bahas mengenai yang satu ini. Oke, dalam sebuah laptop gaming itu memang banyak fitur-fitur khas atau yang dikatakan spesial buat gaming. Contohnya seperti keyboard anti-ghosting. Anti-ghosting itu benar, anti-hantu, bukan. Yang kalau dipencet itu pasti tersalurkan itu perintahnya. Itu anti-ghosting sebetulnya ya. Lalu yang banyak diincar sekarang juga layar dengan refresh rate tinggi, atau yang banyak dibilang layar 144 Hz gitu ya katanya, atau ada yang lebih tinggi bahkan gitu ya. Ya, standar mungkin sekarang ada 144 Hz lah yang udah mulai semakin terjangkau. Nah, kita mau bahas yang satu ini dulu. Oke, jadi apa sih refresh rate 144 Hz ini? Refresh rate-nya dulu maksudnya apa? Hertz, buat yang ngerti Hertz itu berarti apa yang ditampilkan atau perulangan per detik ya. Jadi 144 Hz artinya 144 kali per detik. Refresh rate 144 Hz berarti gambar ditampilkan dari layar ini 144 kali per detik. Ya, layar ini bukan nge-stream gambar, tapi sebetulnya menampilkan 144 gambar per detik untuk layar 144 Hz. Itu maksudnya. Jadi kalau layar 60 Hz, yang ditampilkan adalah 60 gambar per detik. 120 Hz, 120 gambar per detik. 144 Hz, 144 gambar per detik. Lalu bedanya refresh rate dengan frame rate atau FPS apa? Ini bedanya. FPS atau frame rate itu adalah jumlah gambar yang ditampilkan oleh aplikasi atau oleh GPU per detik. Ya, jadi gamenya, misalnya untuk laptop gaming, gamenya itu jalannya menampilkan berapa gambar per detik. Itu beda dengan layar menampilkan berapa gambar per detik, gitu ya. Itu nggak sama. Kecuali kalau dipasang G-Sync atau Adaptive Sync misalnya. Itu nanti akan sinkron dua-duanya. Oke, yang kita pakai buat contoh kali ini adalah sebuah laptop gaming dengan layar 144 Hz dari Omen by HP, ya. Ya tentunya laptop gaming pakai 144 Hz, sewajar seperti itu. Nah, kenapa laptop gaming itu butuh layar dengan refresh rate tinggi? Kenapa nggak pakai 60 Hz saja? Ya, oke, untuk yang kinian ya emang sekarang butuh yang refresh rate tinggi. Kenapa? Karena yang pertama lebih nyaman, ya. Animasi pergerakan itu jauh lebih kelihatan nyaman 144 Hz ketimbang 60 Hz. Jadi gini, ini udah langsung kelihatan pada saat di Windows pun udah kelihatan sebetulnya. Kalian mindahin folder aja kalau digerakin cepat, itu beda antara 60 Hz dengan 144 Hz. Di 144 Hz itu kesannya Windows itu kelihatan terus isinya. Atau kalian mau bikin file teks digeser-geser gitu, itu kebaca terus isinya. Tapi di 60 Hz itu kayaknya kayak ngeblur begitu dipindahin. Ini akan terjadi pada saat kalian main game juga. Kalian geser-geser, itu kelihatan terus gitu. Nah, kalau untuk gaming tidak kelihatan atau ngeblur sekejap gitu, kadang-kadang bisa bikin masalah, apalagi kalau gamenya game e-sports. Kenyamanan bermain game yang satu ini membuat pengalaman gamingnya jadi lebih baik, ya. Layar 144 Hz jelas membawa pengalaman gaming lebih baik daripada kalau pakai layar 60 Hz. Ya, jadi ini tidak terjadi hanya pada game kompetitif, tapi yang jelas di game kompetitif yang kayak e-sports itu jadi penting banget karena kenyamanan penting untuk konsentrasi tinggi di situ ya. Tapi di game single player juga jadi penting karena ya kalian coba deh, kalau kalian belum pernah pakai 144, kalian akan bilang nggak ada gunanya. Kalian coba 144 dulu, kalian bilang adalah perubahan sedikit. Saran saya balik lagi ke yang 60 Hz, nanti kalian akan berasa bahwa itu nggak nyaman. Nah, walaupun tidak ada dokumentasi yang menjelaskan secara gamblang, tapi layar dengan refresh rate tinggi ini mengizinkan polling rate yang lebih tinggi juga pada game. Maksudnya apa nih? Jadi gini, pada saat kita mengendalikan sebuah game, perintah datang dari mouse dan dari keyboard untuk di laptop gaming ya, atau di PC desktop gaming. Nah, perintah ini tentunya game akan menerima perintah itu. Polling rate adalah berapa banyak kesempatan dia menerima perintah dalam 1 detik, ya, berapa banyak. Nah, untuk beberapa game, terutama untuk CSGO, dicurigai bahkan disinyalir bahwa akan lebih akurat jadinya kalau refresh rate-nya makin lama makin tinggi. Tentunya, untuk bisa menikmati 144 Hz-nya, kalian harus punya spesifikasi yang mumpuni, ya. Tadi ingat, ya kan? Frame rate itu beda dengan refresh rate. Jadi, spesifikasi kalian, baik prosesor maupun GPU, itu harus cukup kencang untuk bisa menghasilkan 144 FPS atau lebih kalau mau benar-benar nyaman di 144 Hz.
Tapi ya kalau untuk game-game yang lain yang single player sebetulnya nggak terlalu masalah. Bisa nyampe 100 FPS, bisa nyampe 120 FPS juga nggak terlalu masalah. Karena kalian tidak berkompetisi, kalian cuma lihat kenyamanan gamenya. Jadi paling nggak 144 Hz itu membuat kalian paling tidak nggak main di 60 gitu ya, jalannya di 100, 120 gitu ya. Nah, melihat kondisi ini, melihat bahwa tiap tahun, bahkan mungkin tiap 6 bulan, performa prosesor dan GPU juga akan ada yang baru lagi yang lebih kencang gitu ya. Kayaknya 144 Hz akan dengan cepat turun ke harga yang lebih murah, bisa dipenuhi oleh harga yang lebih murah. Untuk sekarang sih udah ada di bawah 20 juta sih ya. Jadi, menurut kami, kalau kalian emang nyari laptop gaming yang serius ya, memang daripada nyesal di kemudian hari, dari sekarang aja cari yang 144 Hz, toh harganya udah mulai miring. Tentunya akan ada argumen, saya beli aja 60 Hz sekarang. Saya bisa beli monitor 144 Hz. Bisa. Tapi kalian tidak bisa menikmati itu di mana-mana. Kalian harus, kalau lagi mau jalan ke tempat lain gitu ya, mau bertahan di tempat lain gitu, kalian tidak bisa menikmati itu. Atau mau main game, atau lagi liburan keluar kota, mau malam-malam mau main game misalnya kayak gitu, kalian tidak akan bisa menikmati monitor itu. Kecuali kalau kalian mau bawa monitor itu. Ya, agak susah kayaknya gitu ya. Dan lagi pula, yang mungkin kalian idamkan itu akan jadi masalah buat kalian. Katakan kalian punya monitor besar 144 Hz dengan sebuah laptop 60 Hz. Saya jamin mata kalian nggak akan nyaman lagi pakai monitor yang ada di laptop kalian. Jadi kalau emang serius untuk gaming, mending 144 Hz saja. Nah, kita bawa Omen by HP di sini salah satunya adalah karena memang HP sendiri sudah menetapkan bahwa 144 Hz itu sudah jadi standar buat laptop gaming Omen by HP di situ ya. Nah, tipe paling murah dari laptop gaming Omen by HP di awal 2020 ini mulai dari 15.999.000. Harga resmi gitu ya. Itu sudah menggunakan Core i7 9750H dengan GTX 1650 ya. Kalau untuk CS:GO harusnya 144 FPS ketemu dengan 144 Hz bisa tuh harusnya ya, di situ ya. Layar 144 Hz ini juga bisa ditemukan di laptop gaming Omen by HP yang menggunakan Core i5 9300H dengan RTX 2060 dengan harga 19.999.000. Wah, ini yang GPU-nya super kencang gitu ya. Lalu ada juga variannya seperti yang satu ini, varian yang asiknya di sini. Ini yang pakai Core i7 9750H plus RTX 2060 dengan harga kisaran sekitar 23.999.000. Jadi semuanya udah pakai 144 Hz mulai dari 16.999.000. Bahkan Omen itu sudah punya ya yang lebih tinggi lagi. Jadi Omen X2S yang udah pernah kita review juga yang pakai dua layar itu bahkan pakai layar IPS 240 Hz. Ya, jadi udah jelas buat gaming itu tidak hanya nyaman di mata tapi nyaman untuk mengendalikannya ya. Untuk masa depan kita kan beli laptop nggak untuk 1 tahun 2 tahun ya kan, maunya 3 tahun 4 tahun paling nggak gitu ya. Jadi kalau sekarang terlalu beli yang 60 Hz harga udah di atas 15 juta kayak sayang, 144 aja udah langsung gitu ya. Karena biar buat ke depannya gitu ya, nanti biar ke depannya udah wah saya udah 144 aman gitu ya. Dan udah lihat udah ada indikasi bahwa itu akan naik lagi juga standarnya. Jadi paling nggak sudah ada di 144 Hz dulu. Selain itu, tadi saya udah bilang ya, kalian milih folder aja itu udah nyaman kelihatannya. Laptop gaming ini juga bisa dipakai untuk content creation. Saya bisa jamin kalau kalian pakai ini untuk content creation aja ya, itu akan beda rasanya kesehariannya. Saya nggak bisa bilang bahwa itu segitu berpengaruhnya akan sama dengan pada saat kalian main game ya. Tapi kenyamanan itu memang sudah terasa di situ ya. Jadi saya rasa nggak ada salahnya, bahkan bila Anda content creator pun, tapi butuh performance dari sebuah laptop gaming, kita udah bahas bolak-balik laptop gaming ini cocok buat content creation gitu ya. Ya cari 144 Hz akan lebih nyaman juga untuk kerja berlama-lama. Ya, jadi kalau kenyamanan dicari dan teknologi yang bisa bertahan cukup lama untuk 2020 ini sepertinya paling nggak untuk laptop-laptop berperforma tinggi ini dipilih yang pakai 144 Hz. Ingat ya, kalian mungkin irit pakai yang 60 Hz, tapi nggak tahu 2 tahun lagi mungkin nyesel dan terpaksa jadi 144 Hz, jadinya malah keluar duit lagi. Ya nggak? Mendingan di awal aja bisa pakai lebih lama. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.